Halo sahabat Olala Movie, senang sekali Olala bisa hadir kembali untuk kalian. Ya, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Di kesempatan kali ini Olala akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul College Girl Private Affair. Waduh, maaf banget nih sahabat Olala. Mimin kurang begitu bisa ini bahasa Inggrisnya. Oke, kalau begitu sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk dukungannya supaya channel ini semakin berkembang dan terus maju pantang mundur dengan cara seperti di bawah ini. Film ini menceritakan teman kos-kosannya Mbak Roro yang diam-diam bercocok tanam dengan bapak kos dan ibu kos yang serabi lempitnya masih begitu sempit. Apakah program cocok tanam mereka akan ketahuan dan seperti apakah serabi lempit yang saya bilang sempit itu? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita langsung melihat Mbak Jessie yang sedang celpak-celpok mandiri. Tapi ternyata Mbak Jessie tidak cuma pakai tangan, dia juga menggunakan pisang mainan. Dia pun kemudian menggosok-gosokkan pisang itu di pucuk gunung kembarnya. Mbak Jessie yang semakin semriwing langsung menaruh HP-nya yang ternyata berisi foto si Tono. Dia adalah teman kosnya. Namun dia hanya bisa membayangkan sembari celpak-celepok mandiri lagi. Di film ini ternyata si Tono yang diidam-idamkan Mbak Jessie ternyata sedang berada di meja makan bersama Mbak Roro. Tiba-tiba HP-nya berdering. Tono langsung bergegas pergi ke toilet. Dan yang menelponnya ternyata Mbak Jessie. Dia diminta oleh Mbak Jessie untuk segera ke kamarnya. Tapi siapa sangka Mbak Roro mengikuti Pono ke toilet. Mengetahui bahwa Tono diminta untuk ke kamar Mbak Jessie, Mbak Roro langsung memarahi Tono karena Mbak Jessie adalah serabi lempit eceran. Mengetahui perkataan itu, Tono tidak terima dan adu mulut dengan Mbak Roro yang tidak dapat dihindari. Tapi akhirnya Mbak Roro kalah beradu mulut. Sebagai imbalannya, dia pun langsung nyeser beradu lidah dengan Tono. Sempat Tono menolaknya, tapi karena pisang rajanya terlanjur berontak, tidak hanya beradu lidah, pisangnya pun langsung menancap ke apem tembemnya Mbak Roro. Dan singkat cerita, mereka pun melakukan celepak-celepok oho. Waktu pun berlalu di kamarnya Mbak Jessie. Ternyata dia masih setia menunggu Tono dengan tidak memakai pakaian. Tak berselang lama yang ditunggu-tunggu pun datang. Tono kemudian meminta izin untuk masuk ke kamar. Mbak Jessie pun langsung menyuruhnya masuk dan menyuruh memakaikan pembungkus gunung kembarnya. Namun sayangnya Tono benar-benar memakaikan pembungkus gunung kembarnya. Hingga Mbak Jessie pun menjadi emosi dan mengusirnya. Singkat cerita, Tono lalu mendatangi pemilik kos untuk membayar uang bulanan. Tapi sayangnya saat Tono datang, bapak dan ibu kos hendak pergi untuk berbelanja. Untung saja ibu kosnya baik. Suaminya itu disuruh pergi sendiri, sedangkan ibu kos akan mengurus uang kosan si Tono. Ibu kos pun langsung menarik Tono dan menyajikan marimas rasa jeruk. Dan ternyata kebaikan ibu kos ini tiba-tiba mengejutkan Tono. Gimana tidak? Di atas sofa rumahnya, ibu kos tiba-tiba langsung nyeser si Tono. Tono menolaknya karena merasa ketakutan. Tapi saat sadar ibu kos ini bohai, pisang raja milik Tono langsung berontak dan mencocol apem tembemnya si ibu kos. Lalu kita beralih ke bapak kosan. Di tengah perjalanan, bapak kos tidak sengaja bertemu dengan anak kosnya, yang itu adalah Mbak Jessie. Sebagai bapak kosan yang baik, dia yang melihat Mbak Jessie yang lagi sedih langsung mengajak Mbak Jessie pulang ke kosannya untuk menenangkan diri. Sesampainya di ruang tamu kosannya, Mbak Jessie langsung bercerita awal mula kesedihannya. Namun tidak disangka-sangka, dia benar-benar bercerita apa adanya kalau apem tembemnya itu basah. Tanpa pikir panjang, Pak Kos langsung menawarkan diri untuk menyosornya dan sekalian mengecek apem tembemnya benar-benar basah apa tidak. Dan lagi-lagi terjadilah adegan celempak-celepok oho.
Kita kembali lagi ke adegan ibu kos dan Tono yang baru selesai melakukan celepak-celepok. Tono hendak membayar uang kos, tapi ibu kos menolaknya karena dia telah mendapatkan gantinya yang lebih adudu dibandingkan uang. Di tempat lain, aksi celepak-celepok Bapak Kos dan Mbak Jessi juga sudah selesai. Bahkan Bapak Kos rasanya ingin melanjutkan lagi ronde keduanya, tapi niatnya harus ditunda karena ada seseorang masuk dan mengharuskannya Bapak Kos untuk bersembunyi. Ternyata yang datang adalah si Tono. Tono pun keheranan kenapa Mbak Jessi ini tidak memakai pakaian, dan Mbak Jessi pun karena bingung memberikan jawaban inu ya seperti itulah jawabannya Mbak Jessi. Tono yang tahu Mbak Jessi tidak jujur terus memancing Mbak Jessi dengan menyatakan bahwa dia barusan sudah melakukan adegan celepak-celepok dengan ibu kos. Mendengar kejujuran itu, Bapak Kos yang sedang bersembunyi langsung emosi. Dia pun keluar dan melabrak si Tono karena telah berani mencocol apem tembem si ibu kos. Untung Mbak Jessi masih bisa melerai mereka berdua dan berkata bahwa Bapak Kos juga baru saja melakukan adegan celepak-celepok dengannya. Bapak Kos yang tadinya emosi malah jadi malu. Dan akhirnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kelapa dingin. Untuk menyejukkan suasana, Bapak Kos langsung mengadakan diskusi dengan menghadirkan ibu kos Tono dan Mbak Jessi yang ternyata adalah pacar dari si Tono. Setelah berbincang-bincang kesana kesini dan tertawa, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan masing-masing. Dan perbincangan pun berakhir. Siang pun berganti malam. Pak Kos dan Ibu Kos tampak serius berbincang di kamarnya tentang apa yang mereka tuju dari hubungan mereka. Setelah lama berpikir dan berbincang, mereka tidak menemukan solusinya. Lalu tiba-tiba Bapak Kos yang tidak ada hujan, tidak ada angin, langsung menarik ibu kos ke atas kasur. Dia membuka paksa seluruh pakaian si ibu, dan dalam sekejap pisang rajanya langsung tertancap di serabi lempit istrinya. Sampai di pagi hari, ibu kos tampak masih belum bisa menjawab pertanyaan semalam. Padahal sudah lumayan lama waktu celepak-celepok yang dihabiskan selama di film ini. Tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata itu adalah Tono dan Mbak Jessi yang menghubungi mereka. Mereka pun berkata bahwa semalam mereka juga habis melakukan celepak-celepok. Tapi sayangnya kita tidak diperlihatkan oleh kameramen tentang asiknya adegan celepak-celepok yang dilakukan oleh Tono dan Mbak Jessi. Lalu mereka kemudian memutuskan untuk berbincang bersama lagi. Namun sebelum berjumpa dengan Mbak Jessi dan Tono, ibu kos mengajak Bapak Kos untuk mengecek standar kepuasannya. Mereka pun kembali melakukan adegan celepak-celepok oho. Tidak lama kemudian Mbak Jessi dan Tono sudah berada di ruang tamu bersama Bapak Kos dan Ibu Kos. Di sini Mbak Jessi dan Ibu Kos sama-sama menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak puas dengan genjotan pasangannya masing-masing. Mendengar hal itu, Bapak Kos berinisiatif untuk saling mencicipi satu sama lain. Tentu saja, hal ini membuat Tono emosi karena dia takut giliran dia melakukan adegan celepak-celepok dengan Bapak Kos. Hahaha. Waduh. Dengan halus Ibu Kos menyatakan bahwa dia siap berkoalisi dengan Tono dan mendidik pisang rajanya dengan apem tembemnya. Dan pada akhirnya mereka berempat bersepakat untuk icip satu sama lain. Mbak Jessi pun langsung nemplok ke Bapak Kos dan Ibu Kos serta Tono yang terlihat malu-malu justru langsung masuk ke dalam kamar. Hari pun berganti. Mbak Jessi yang ditemani Tono kembali berjumpa dengan Bapak Kos dan Ibu Kos. Entah apakah mereka itu telah menemukan jawaban atas pertanyaan mereka ataukah belum. Tapi yang jelas saat ini mereka sedang COD-an untuk saling bertukar akses untuk mencocol-cocol serabi lempit. Dan film pun berakhir dengan ending saling tukar-tukar pasangan. Oke, segitu aja sahabat Olala yang bisa Mimin ceritakan tentang alur cerita dari film College Girl Private.
affair. Aduh. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk dukungannya sobat dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari Olala Movie. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.